situasi pandemi, tetapi Tuhan, Engkau masih terus bagaimana dengan kasih memberi kami, terlebih keluarga kami, semua kami boleh menikmati sukacita Natal, dan itu merupakan anugerah yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, dan terima kasih untuk 2000 tahun yang lalu. Bagaimana Engkau begitu memperhatikan kami, Engkau begitu mengasihi kami, sehingga Engkau datang sebagai manusia, sebagai bayi yang kudus. Di tengah-tengah dunia yang fana, Engkau hadir untuk membawa sukacita, pengharapan, dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kalau kami sebentar akan merenungkan firman-Mu, Tuhan memberkati kami semua, supaya ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh pulang dengan sukacita. Setiap kita yang siap menikmati firman, katakan sama-sama, amin. Silahkan duduk. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kalau masih diberi kesempatan. Saya berdoa dalam beberapa bulan terakhir ini supaya Tuhan tetap izinkan kami bisa melayani, ya. Itu sesuatu yang luar biasa, karena di tengah situasi pandemi COVID-19 ini ada banyak sahabat, teman kita, hamba-hamba Tuhan yang tidak mungkin seperti kita, ada sebagian di rumah sakit. Ya, tetapi kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Kata teman saya semalam, ya dia bilang begini, kata kesederhanaan itu kalau yang kita lihat sekarang ini beda katanya. Ya, bedanya apa? Pokoknya beda buat saya. Puji Tuhan, karena jemaat luar biasa. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya pengen kita nyanyi satu lagu, terus kita selesai. Hidup ini adalah kesempatan. Ya sekali lagi saya bersyukur Bapak Ibu jemaat Tuhan, panitia perancang, Ibu Hana ya sebagai koordinator acara ini, kegiatan ini, walaupun sakit tapi ada tengah-tengah kita. Saya juga berpikir ketuanya sakit, tapi puji Tuhan beliau ada. Itu kemurahan dan anugerah Tuhan. Ya kita doakan juga teman-teman kita semua, panitia yang sudah bekerja ya. Terima kasih. Mari kita naikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita naikkan pujian ini dengan hati dan doa kita kepada Allah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini
harus jadi berkat. Bangkit berdiri, kita naikkan sekali lagi. Hidup ini adalah, mari yang di dalam, di luar, semua kita, samping kanan kita, depan, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan sama-sama, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saat nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. 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 Amin, saudara. Iya, mari silakan duduk. Selama kita masih diberi kesempatan, gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk bagaimana supaya hidupmu banyak orang diberkati. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini, tahun ini, di tengah-tengah pandemi, ya, dalam kesederhanaan tetap berkarya untuk Tuhan, ya. Beberapa pemikiran teman, ya, sahabat, panitia berpikir godok sebuah tema, ya, dan akhirnya menemukan satu kalimat yang sangat sederhana tetapi juga sangat memberkati, dan saya percaya sangat memberkati kita semua. Setuju, katakan amin. Iya. Di tengah-tengah pandemi kita mau tetap hidup jadi berkat. Di tengah-tengah situasi persoalan hidup yang kita hadapi, kita komitmen, aku mau hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, ya, mari kita buka satu ayat firman Tuhan yang terambil sebagai tema kita dalam Lukas 1 ayat yang ke-38. Ya, dalam kesederhanaan tetap berkarya bagi Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ya, ini ungkapan kata Maria sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, perempuan yang sangat sederhana, yang hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan. Sehingga dari begitu banyak wanita dia dipilih menjadi ibu Yesus. Itu luar biasa. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ada pengakuan diri sebagai abdi Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai budaknya Tuhan. Ya, kalau budak itu menempatkan diri sangat menempatkan diri sungguh amat sangat merendahkan diri sebagai budak. Ya. Aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Artinya dalam bagian perikop ini, wanita yang sederhana tetapi bagaimana dia berkarya dengan membuktikan melakukan firman ketika firman itu diberitakan kepada wanita ini. Makanya dikatakan dalam bagian ini, jadilah padaku menurut perkataan itu. Artinya dia melakukan apa yang seturut dengan apa yang Tuhan perkatakan melalui malaikat Tuhan kepadanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau hidup ini adalah anugerah. Ya, bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Bagi siapa? Bagi gereja kita. Amin. Itu merupakan anugerah, ya. Anugerah yang luar biasa. Nah, artinya kalau hidup kita, setiap kita, apa yang kita peroleh, apa yang kita nikmati itu anugerah Tuhan. Seharusnya kesempatan yang Tuhan anugerahkan buat kita, waktu yang ada ini, kita sepakat hari ini, saya mau berkarya untuk Tuhan. Katakan 1, 2, 3. Saya mau berkarya untuk Tuhan. Amin. Iya, saya mau berkarya untuk Tuhan. Ya.
Bukan kita tunggu nanti sudah susah, ya. Banyak orang bilang, ayo ke gereja, nanti dulu, masih kuat, nanti udah sakit-sakit baru ke gereja, waduh. Tapi di sini luar biasa, muda, setengah semangat apa, setengah tua apa, semuanya kita luar biasa semangatnya. Ya. Hidup bukan hanya sekedar bagaimana kita nikmati, sampai nanti kita susah, sakit, lalu tinggal dijemput oleh maut, jangan. Artinya mari kita coba pikirkan, apa yang bisa kita lakukan? Hidup atau makna hidup, ya kalau kita lihat, ditandain dengan seberapa banyak hasil karya yang telah dilakukan. Ya kalau kita lihat di situ, ya kalau dalam bagian PowerPoint saya, ya makna hidup ditandai dengan seberapa banyak hasil karya yang telah dilakukan. Apa yang sudah kita lakukan? Pasti saudara berkata, oh banyak yang sudah saya lakukan. Untuk siapa? Bukan untuk saya, tetapi untuk Tuhan. Mari Pak Camat dan Pak Lurah, selamat pagi ya. Kami senang. Ya. Mari ada Pak Camat itu di belakang, siapa Pak siapa? Mari silakan masuk, mari Pak. Ini kita, wah saya harus ceramah di depan Pak Camat, saya rasanya, dan Pak Lurah rasanya lain ya. Ini baru mulai ini ceramah saya ini ya, khotbah saya. Ini Pak siapa yang sebelahnya? Oh Pak Polsek ya. Polsek ya. Oke. Terima kasih bisa dengan kami di sini. Nah, artinya kalau saya lanjut ya, khotbah saya Pak, Bapak-bapak ya. Berkarya bagi Tuhan tidak selalu diartikan sebagai satu bentuk pelayanan yang hampir pelayanan yang sempit, yang hanya terbatas. Mungkin kita seringkali berpikir hanya selingkup ruangan ini. Ya. Kita berkarya, tidak saudara. Berkarya bagi Tuhan berarti kita melakukan aktivitas yang menghasilkan. Yang pertama untuk Tuhan kita, amin saudara. Ya, segala sesuatu kita kerjakan untuk Tuhan. Bahkan kita bekerja sesuai dengan profesi, tanggung jawab kita. Kalau di sini ada Pak Camat, ya Pak Camat, Pak Lurah, mereka melayani berkarya umat sesuai dengan profesi, betul ya. Hatinya hanya satu, supaya masyarakat dilayani dengan baik dan bisa menikmati hal-hal yang dapat dikerjakan sesuai dengan keperluan untuk bagaimana kita mengayomi masyarakat. Nah itu dengan profesi, ya dengan profesi. Jadi kita berkarya itu dengan profesi. Tunaikan tugas, dan kalau di sini kan kita banyak juga ibu-ibu rumah tangga, ya ibu rumah tangga juga itu, ya tugasnya juga sebagai ibu rumah tangga yang artinya melayani suami, anak, ya itu juga tugas di mana kita dengan profesi kita ingin merindukan bagaimana kita melayani Tuhan. Lewat siapa? Lewat keluarga kita. Ya, bangun pagi-pagi, ya. Istri saya bangun pagi, habis doa sudah memikirkan bagaimana untuk memberi yang terbaik untuk keluarganya. Itu bentuk profesi pelayanan. Saya tanya, kenapa kamu bangun pagi-pagi? Aku ingin memberikan sesuatu yang terbaik. Oleh karena siapa? Karena percaya Tuhan mengasihi dia. Dia ingin memberi itu buat keluarganya. Nah itu profesi saudara. Sebagai anak sekolah mungkin engkau juga bisa belajar bagaimana memberi nilai-nilai yang baik. Belajar yang baik itu bentuk-bentuk bagaimana kita berkarya untuk Tuhan. Artinya mari kita kembangkan setiap karunia, potensi yang ada di dalam diri dengan setia dan taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Kepada siapa? Kepada orang tua. Kepada siapa? Kepada sesama. Kita lakukan itu semuanya untuk apa? Supaya karya Tuhan dapat kita kerjakan, banyak orang diberkati lewat hidup kita. Nah, kalau kita lihat arti kata definisi, kata kesederhanaan, bisa dilihat ya. Kesederhanaan adalah suatu sikap hati yang tidak mencari hormat atau penilaian manusia atas segala yang dimilikinya. Kesederhanaan adalah suatu sikap hati yang tidak mencari hormat,
tidak mencari penilaian, ya, tidak hanya ingin supaya dipuji, tidak, tetapi ingin mempersembahkan apa yang bisa diberi untuk melayani, dipersembahkan untuk Tuhan. Banyak orang berkarya dengan sikap hati yang kadang-kala mencari penilaian, dipuji, dihargai, dihormati, dengan hasil karya yang mereka ingin supaya mereka dihargai, dihormati. Maka kalau terjadi sesuatu pasti tersinggung, saudara. Ya. Dalam pelayanan, mari Bapak Ibu, kita mau berkarya, mari dengan tulus kita kerjakan. Tidak mencari penilaian atau mungkin hal-hal yang sifatnya kita pengen dihargai. Nah, salah satu contoh yang dapat kita ambil sesuai tema kita lihat dari Maria. Ya, kalau kita lihat dari Maria ibu Yesus, ya, kita lihat adalah salah satu pribadi yang berkarya dalam kesederhanaan. Tidak untuk mencari penghormatan dari sesama. Next, ya. Coba kita lihat kesederhanaan dari Maria. Maria adalah gadis Yahudi, bisa dibaca, bisa dilihat, bisa? Ya. Gadis Yahudi biasa yang tinggal di Nazaret, ya, di Galilea. Pribadinya yang juga dikatakan sungguh sangat, kalau dilihat pribadi yang luar biasa. Ya. Sesungguhnya seperti dikatakan ayat 38, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Artinya ini pribadi yang benar-benar kita lihat bahwa dia bagaimana hidup, bagaimana menempatkan hidup dan segala macam pergumulan persoalan hidupnya. Dia ingin bagaimana lewat setiap pergumulan perjalanan hidupnya ingin menyenangkan hati Tuhan. Ini pribadi yang luar biasa. Bahkan dia juga pribadi yang percaya dan sangat berserah penuh pada kehendak Tuhan. Kalau kita lihat ayat seterusnya, jadilah padaku menurut perkataan itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Artinya dia adalah pribadi penurut taat. Ketika firman diperkatakan, disampaikan, Maria melakukan tepat sesuai dengan apa yang diberitakan malaikat Tuhan kepada Maria. Itu bagaimana kehidupan kepribadian, kesederhanaan seorang pribadi yang bernama Maria. Lalu kalau timbul pertanyaan, apa bukti karya? Apa bukti aktivitas bagaimana Maria bekerja bagi Tuhan? Kalau timbul pertanyaan, buktinya mana? Mari kita lihat ayat 31, kita baca bersama-sama. 1 Lukas 1 ayat 31. Mari kita baca supaya tidak ngantuk, ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Artinya di sini ada tugas, ada tanggung jawab. Bagaimana untuk Maria melakukan tugas yang diberikan Tuhan. Ya, walaupun tugas ini sesungguhnya ini resikonya tinggi, saudara. Karena saat itu Maria belum menikah. Dia hanya bertunangan, masih bertunangan, belum menikah. Ini tugas yang tidak mudah. Bagi Maria itu sesuatu yang luar biasa. Ketika dia ambil tugas ini pasti ada akibatnya. Ya, pada saat itu Maria hanya baru bertunangan dengan Yusuf, belum menikah. Dan kalau menurut tradisi Yahudi, kalau orang yang selingkuh kedapatan hamil di luar nikah akan dirajam sampai mati, saudara. Ini akibat, ini risiko. Tapi bagi Maria, tugas ini mulia. Walaupun akibatnya mungkin itu buat Maria berat, tetapi bagaimana Maria tetap berkomitmen untuk bagaimana supaya tetap dia berkarya untuk Tuhan. Jadilah
seperti perkataanmu. Risikonya berat, saudara. Kadangkala kita manusia ada masalah, ada persoalan, ada situasi. Kadang-kadang kita pengen cepat-cepat cuci tangan, gak mau terlibat, saudara. Gak mau ikut-ikutan. Cari jalan amannya saja. Itu sifat kita kadangkala, saudara. Tapi bagaimana kita lihat pribadi seorang Maria yang sederhana, perempuan yang sangat sederhana, yang begitu hidup takut akan Tuhan. Bagaimana ketika berita itu disampaikan, firman itu diberitakan, Maria tidak katakan, oh pergi sana malaikat, aku gak mau dengar berita itu, aku belum menikah. Enggak, saudara, dia berdiam diri. Risikonya pertama pasti akan ditinggalin Yusuf. Yang kedua, lingkungan sosialnya dia pasti etikanya, wah nama baik keluarganya pasti rusak, saudara. Belum itu tradisi harus dirajam sampai mati. Risikonya banyak, saudara. Akibatnya banyak, saudara. Tapi bagaimana bukti kesederhanaan seorang Maria? Kalau tema kita tahun ini, dalam kesederhanaan tetap berkarya. Saya percaya kita bukan orang-orang yang luar biasa. Tapi mari, saya percaya kita punya hati untuk kita selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Kita punya hidup. Berikanlah hidupmu, hatimu untuk Tuhan. Persembahkanlah itu untuk Tuhan. Maka saya percaya banyak orang akan diberkati lewat hidupmu. Maria. Tidak hanya itu dikatakan. Ya, dalam bagaimana proses 9 bulan. Ya, kandungannya Maria. Dengan situasi pergumulan, persoalan, situasi harus dari sini ke sini, pindah kota untuk sensus. Maria kerjakan itu dengan baik. Proses bagaimana bayi dalam kandungan dijaga dengan baik, saudara. Ini bentuk kesederhanaan dan pribadi seorang Maria. Ketika dia tahu bahwa ini ada sesuatu karya yang luar biasa, dia kerjakan itu dengan bagaimana hati yang takut akan Tuhan. Luar biasa, saudara. Saya percaya kalau pelayanan kita di tempat ini kalau kita kerjakan dengan hati dan pandangannya kita tuju hanya kepada Allah. Walaupun banyak sekali tantangan, namanya pelayanan pasti ada tantangan. Tantangan yang pertama siapa? Pasti iblis, saudara. Tapi saudara tidak boleh kecil hati, tidak boleh lalu terus dengar sesuatu langsung membuat saudara itu down. Tapi bagaimana membuat saudara harus bangkit untuk katakan aku gak mau tahu, yang penting hidupku, keluargaku, semuaku yang apa yang Tuhan anugerahkan, aku mau kerjakan itu dan lakukan untuk bagaimana supaya Tuhan dipermuliakan. Harusnya itu, saudara. Maria, dia tidak hanya itu, saudara. Dikatakan rela berkorban dalam pelayanannya kepada Tuhan, menerima konsekuensi akibat dan bagaimana ketika dia harus mengandung sebelum menikah. Ini luar biasa, saudara. Kadang kita mau lakukan sesuatu pekerjaan pelayanan, kita pengen dipuji, pengen dihormati, pengen dihargai. Makanya kalau kadang kita pengen dihargai, orang lain dijelek-jelekin. Itu sifat itu kita. Yang lain dijelek-jelekin supaya yang lain dia pribadi bisa menonjol. Oh, dikatakan oh baik, dia lebih baik, dia lebih rohani, dia lebih alkitabiah hidupnya. Orang yang hidup alkitabiah, ya, hidup sesuai dengan bagaimana rohaninya baik, ukurannya dia dengan Tuhan dan Alkitab, saudara. Bukan dia lihat orang baru dia beri penilaian, itu bukan, saudara. Cukup dia dengan Tuhan. Bagaimana dia dengan Tuhan? Bagaimana kehidupan dia pribadi dengan Tuhan? Ukurannya Alkitab saja, nggak usah pakai buku-buku lain. Firman Tuhan jadikan itu sebagai ukuran penilaian. Apakah aku sudah benar sesuai firman? Kalau tidak ya berubah. Belajar berubah. Maria, seorang yang luar biasa. Menerima konsekuensi akibat. Walaupun dia harus nanti pada akhirnya menerima dampaknya. Tapi Maria tetap mau bekerja, melayani Tuhan. Nah, hasilnya apa, saudara?
hasil dari apa yang dikerjakan Maria. Ada hasil. Ketika Maria bekerja giat, ya, bagaimana dia bekerja dengan semangatnya yang luar biasa walaupun dalam situasi tekanan yang begitu berat buat Maria. Tetapi kita lihat pada akhirnya ada hasil. Ada sesuatu karya yang Tuhan, bagaimana dia kerjakan bagi Tuhan. Kalau kita memperhatikan, mari kita baca ayat firman Tuhan Lukas 1. Saya mohon mungkin Om Andre berdiri lalu bacakan. Lukas 1, 46 sampai 49. Mari Om Andre tolong saya. Iya, terima kasih Om Andre. Ini hasil kehidupan yang selalu terus bersuka cita, memuliakan Tuhan. Tidak hanya itu, dikatakan bahwa kehidupan Maria penuh dengan sukacita, bahagianya luar biasa. Walaupun resikonya besar, dampaknya luar biasa juga buat Maria. Tetapi hatinya tetap bersuka cita. Kalau kita memperhatikan bagian ini, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ada satu berita, ada satu pesan yang dibawa oleh malaikat. Supaya lewat kehidupan pribadi Maria, Allah kerjakan sesuatu yang luar biasa. Bukan hanya untuk Maria, tetapi untuk bangsa, untuk umat, dan untuk seluruh bumi. Dan juga sampai di pelosok desa kita. Amin. Luar biasa saudara. Akhirnya ini karya yang Maria lakukan. Buktinya ini hasil banyak orang yang percaya di sini. Amin. Iya saudara. Makanya Maria bersuka cita. Bahkan dia disebut sebagai apa? Semua keturunan menyebutkan dia sebagai orang yang berbahagia. Luar biasa, itu hasil. Jadi saya percaya ketika engkau berkarya, engkau lakukan, walaupun engkau harus bagaimana engkau kerjakan itu dengan hati. Kadangkala tantangannya berat, persoalannya beban hidup dan berbagai macam hal membuat engkau kadangkala engkau sebagai pribadi, sebagai manusia, engkau kadangkala katakan Tuhan, aku tidak sanggup. Tetapi ketika engkau kerjakan itu dengan hati yang takut akan Tuhan, engkau berjuang dan terus berjuang, saya percaya pasti ada hasilnya. Amin. Pasti ada hasilnya saudara. Maria pada akhirnya dia katakan kehidupannya yang selalu memuliakan Tuhan. Dan lewat kehidupan yang selalu memuliakan Tuhan, di situ hatiku selalu bersuka cita. Hatiku bersuka cita. Dan satu hal yang Maria rasakan, banyak orang setiap keturunan menyebutkan dia wanita yang berbahagia. Oleh karena dari sekian banyak wanita, Allah memilih Maria untuk menjadi ibu Yesus. Sesuatu yang luar biasa. Seorang yang perawan, seorang yang takut Tuhan, seorang yang rendah hati, seorang yang sederhana, ada di keluarga yang miskin. Tetapi Tuhan buat sesuatu yang besar dan seluruh bumi menikmati hasilnya. Nah, sebagai kesimpulan, mari kita baca bersama-sama. Bisa baca? Bisa? Semua bisa? Bisa? Ya, mari 1, 2, 3. Berkarya bagi Tuhan melalui keluarga, pekerjaan, apa yang kita miliki dengan sikap hati yang tidak mengharapkan hormat atau pujian dari orang lain. Sehingga kita akan menjadi pribadi yang memiliki makna hidup dan menikmati sukacita besar. Semua yang kita miliki berasal dari Tuhan, mari kita kembalikan untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin.
kerjakan